Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang mengelola aset sumber daya data. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dewi Ainun Fauzia, NIM 1908 1030 1085. Nama saya Rifko Al-Ubaidillah Aldian Mendra dengan NIM 1908 1030 1101. Nama saya Ananda Febrina Hoirunisa, NIM 1908 1030 1058. Perkenalkan, nama saya Radiatun Nurliana, NIM 1908 1030 1012. Baik, pada bagian pertama ini saya akan membahas materi terkait mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Nah, pada subbab pertama ini telah dibagi menjadi 2 poin penting, yakni yang pertama adalah istilah dan konsep organisasi file, dan yang kedua terkait masalah-masalah dalam lingkungan file tradisional. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yakni istilah dan konsep organisasi file. Organisasi file adalah sebuah metode yang digunakan dalam melakukan penyimpanan record atau elemen data ke dalam sebuah file. Organisasi file ini memiliki tujuan diantaranya untuk mempermudah dalam pembuatan serta pemeliharaan sebuah file, dan juga menyediakan sarana penyaringan dan pengolahan berbagai elemen data. Nah, bagian di atas adalah contoh dari organisasi file yang membentuk sebuah database. Ketika kita melihat bagian tersebut, tampak berbagai tingkatan file yang diawali dari komponen yang paling rendah atau bisa dibilang paling sederhana, yaitu bit. Bit ini dikatakan sederhana karena komponen ini hanya memiliki fungsi dan tujuan yang sangat sederhana. Ibaratkan saja, bit ini adalah sebuah saklar yang hanya memiliki fungsi untuk menyalakan atau mematikan sebuah lampu. Lalu pada tingkatan yang kedua ada byte. Byte ini terbentuk dari sekumpulan bit, yang artinya byte ini lebih rumit daripada bit. Untuk perbandingannya adalah 1 byte sama dengan 8 bit. Byte ini mewakili satu karakter saja, bisa berupa huruf, angka, ataupun simbol. Lalu pada tingkatan ketiga ada field, atau bisa disebut dengan bidang. Bidang ini terdiri dari sekelompok karakter yang membentuk sebuah kata dan bilangan lengkap. Bisa berupa nama ataupun umur seseorang. Dan ini artinya field ini terbentuk dari sekumpulan byte. Pada tingkatan selanjutnya atau tingkatan keempat ada record atau rekaman. Pada tingkatan ini lebih kompleks lagi dari tingkatan-tingkatan sebelumnya. Yakni ketika kita melihat bagian di atas, record ini bisa mencakup nama, umur, dan kelas dari satu individu. Kemudian ketika sekumpulan record digabungkan, maka akan naik lagi ke tingkatan selanjutnya, yakni file atau mengajukan. File ini sudah tidak hanya terdiri dari satu data individu saja, namun bisa 2 atau lebih data individu. Sekumpulan data individu tersebut kemudian disusun secara rapi dan sistematis dalam sebuah tempat yang disebut dengan database. Nah, proses perjalanan dari tingkatan file yang paling sederhana hingga menjadi sebuah database inilah yang disebut sebagai organisasi file. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yakni masalah-masalah dalam lingkungan file tradisional. Sebelum membahas tentang masalah-masalahnya, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan file tradisional. File tradisional adalah metode penyimpanan record atau elemen data yang dilakukan pada file yang berbeda-beda. Maksudnya di sini adalah dalam satu file hanya terdiri dari satu record atau satu elemen data saja. Ini adalah bagian pemrosesan data tradisional. Dari bagian di atas dapat kita lihat bahwa dalam tiap-tiap organisasi, yakni perusahaan manufaktur, pemasaran, akuntansi, hingga perorangan, telah menjadi user atau pengguna untuk satu aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang berbeda ini tentunya telah diprogram khusus untuk kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Dari sifatnya yang berbeda-beda dan serba terpisah inilah, maka timbul berbagai macam masalah yang diantaranya adalah redundansi dan inkonsistensi data,
Yang kedua, ketergantungan program data. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas. Yang keempat, keamanan buruk. Dan yang kelima, kurangnya berbagi dan ketersediaan data. Oke, masuk pada permasalahan yang pertama, yakni redundansi dan inkonsistensi data. Yang dimaksud redundansi di sini adalah adanya data yang sama atau duplikat yang tersimpan dalam tempat-tempat yang berbeda. Hal ini dinilai dapat memicu pemborosan penyimpanan pada sebuah sistem. Yang kedua, ketergantungan program data. Ketergantungan ini mengarah pada saling keterkaitan antara data-data yang telah disimpan dalam file dengan data yang telah diprogram. Jadi, ketika salah satu datanya berubah, maka yang lain juga akan ikut terpengaruh. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas. Ini maksudnya sistem file tradisional tidak dapat merespon perintah yang bersifat mendadak secara ad hoc atau tepat waktu. Yang keempat, keamanannya buruk. Ketika menggunakan sistem file tradisional, pihak manajemen tidak dapat mengetahui siapa saja yang mengakses dan bahkan merubah data perusahaan. Sehingga hal tersebut dinilai dapat memicu tidak terkendalinya dalam penyebaran informasi perusahaan. Dan yang kelima, kurangnya berbagi dan ketersediaan data. Seperti yang kita ketahui tadi, yang mana elemen data file tradisional disimpan dalam file-file yang berbeda, sehingga memungkinkan bahwa dalam satu file informasi yang didapat menjadi tidak utuh atau terpotong-potong. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan subbab yang pertama. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Ananda Febriana. Silahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan database untuk pengelolaan data. Database adalah sekumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani berbagai aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengurangi penggandaan data. Teknologi database banyak menyelesaikan masalah-masalah pada organisasi yang menggunakan sistem file tradisional. Perusahaan daripada menyimpan data pada file-file yang terpisah untuk setiap aplikasi, lebih baik perusahaan memunculkan datanya kepada pengguna berasal dari satu lokasi penyimpanan saja. Sebagai contoh, suatu perusahaan daripada menyimpan data kepegawaiannya pada sistem-sistem informasi dan file yang berbeda untuk data pribadi, penggajian, dan tunjangan, lebih baik perusahaan dapat menciptakan database sumber daya manusia tunggal. Sistem manajemen database atau Database Management System yang biasa disebut sebagai DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi memusatkan data, mengelola mereka secara efisien, dan menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi. DBMS bertindak sebagai antarmuka antara program aplikasi dan file data secara fisik. Ketika program aplikasi meminta suatu item data seperti gaji bruto, DBMS akan menemukan item data tersebut pada database dan menampilkannya lewat program aplikasi. DBMS meringankan pekerjaan pemrograman dan pengguna dengan cara memahami di mana dan bagaimana suatu data disimpan dengan memberikan tampilan terpisah pada data fisik dan data logis. Perangkat lunak DBMS memungkinkan database fisik dapat diakses secara logis oleh pengguna akhir. Sebagai contoh, database sumber daya manusia yang terdapat pada slide. Seorang spesialis tunjangan atau orang yang khusus ditugaskan untuk mengatur tunjangan-tunjangan, program pensiun, ataupun asuransi-asuransi terkait, yang memerlukan tampilan yang memuat nama pegawai, nomor jaminan sosial, serta jaminan asuransi kesehatan. Anggota departemen memerlukan data seperti nama karyawan, nomor jaminan sosial, gaji bruto, dan gaji neto. Data yang digunakan pada tampilan-tampilan ini disimpan pada suatu database tunggal, di mana mereka dapat dikelola lebih mudah oleh organisasi. DBMS dapat menyelesaikan masalah-masalah pada lingkungan file tradisional. DBMS mengurangi redundansi atau ganda dan inkonsistensi data dengan meminimalisasi file-file yang terisolasi yang berisi data yang sama. DBMS memang tidak dapat menghilangkan redundansi data secara keseluruhan pada suatu organisasi, namun mereka dapat meminimalkannya. Meskipun suatu organisasi memiliki data ganda, namun dengan menggunakan DBMS, inkonsistensi data tersebut dapat dihilangkan karena data-data ganda memiliki nilai yang sama. DBMS memisahkan antara program dengan data yang memungkinkan data untuk berdiri sendiri. Akses dan ketersediaan informasi akan meningkat serta biaya pengembangan dan pemeliharaan program akan menurun karena pengguna dan pemrograman dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus sesuai permintaan pada database tersebut. DBMS memungkinkan organisasi untuk mengelola, menggunakan, dan mengamankan data secara terpusat.
DBMS relasional. DBMS terkini menggunakan model-model yang berbeda untuk memantau entitas, atribut, dan hubungan. Jenis DBMS yang paling populer bagi PC ataupun mainframe saat ini adalah DBMS relasional atau relasional DBMS. DBMS relasional menampilkan data menjadi tabel dua dimensi yang disebut relasi. Tabel dapat juga dianggap sebagai file. Setiap tabel berisi data pada sebuah entitas beserta atributnya. Berikut terdapat tabel database relasional. DBMS relasional mengorganisasikan data pemasok dan suku cadang. Database tersebut memiliki tabel yang terpisah untuk entitas pemasok dan sebuah tabel untuk entitas barang. Suatu tabel terdiri atas deretan kolom dan barisan data. Setiap elemen individu pada data untuk setiap entitas disimpan sebagai file yang terpisah, dan setiap file mewakili suatu atribut untuk entitas tersebut. Sistem manajemen database non-relasional atau non-relational database management system menggunakan model data yang lebih fleksibel dan dirancang untuk mengelola data berukuran besar yang didistribusikan pada banyak perangkat serta mempermudah dalam meningkatkan atau menurunkan skalabilitas. Database pada sistem cloud computing. Ada beberapa jenis database NoSQL, masing-masing memiliki fitur teknis dan perlakuan yang berbeda. Database NoSQL salah satu contoh diantaranya adalah SimpleDB buatan Amazon, salah satu layanan web yang beroperasi pada sistem cloud computing. SimpleDB menyediakan layanan web dengan tampilan yang mudah dipahami untuk menciptakan dan menyimpan rangkaian data, menganalisis data dengan mudah, dan mengembalikan hasilnya. Tidak perlu mendefinisikan terlebih dahulu ke dalam database struktur formal atau mengubah definisi apabila ada data baru yang masuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Manfaat database untuk meningkatkan kinerja bisnis dalam pengambilan sebuah keputusan. Database digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pemantauan terhadap transaksi dasar, antara lain membayar pemasok, memproses pesanan konsumen, serta menggaji karyawan. Melihat hal yang demikian, berarti di sini database berfungsi dalam peningkatan kinerja sebuah perusahaan. Tidak hanya itu, database juga membuat perusahaan dalam menjalankan bisnisnya menjadi lebih efisien karena peran database yang dapat memberikan informasi sehingga dapat membantu para manajer, karyawan dalam mengambil keputusan di sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah tantangan mengenai besarnya volume data. Data yang dimiliki oleh perusahaan besar biasanya terfragmentasi ke berbagai sistem. Dengan hal ini berarti data yang dimiliki oleh perusahaan tidaklah kecil namun berkapasitas besar. Jadi, untuk mengelola data tersebut, maka perusahaan membutuhkan teknologi dan perangkat yang disebut dengan perangkat intelijen bisnis. Perangkat atau infrastruktur intelijen bisnis di sini ada 3. Yang pertama ada data warehouse dan data mart yang mana menyediakan data terkait transaksi seperti data pelanggan, sistem penjualan, dan lain-lain. Atau dalam artian data warehouse di sini ialah data yang menyimpan data historis dan terkini yang nantinya berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Data mart ini merupakan bagian dari data warehouse atau bisa disebut juga ringkasan dari data warehouse. Di sini juga ada header. Header di sini berperan untuk mengelola data yang besar, yaitu dengan menggabungkan beberapa komputer untuk saling bekerja sama dalam mengelola data. Yang terakhir ada komputasi dalam memori, yang itu merupakan cara yang lain yang dapat memfasilitasi analisis data yang memiliki kapasitas yang besar. Setelah perangkat analisis yang disebutkan tadi telah merekam dan mengoordinasikan data, maka terdapat beberapa analisis lebih lanjut yang dilakukan oleh perangkat analisis yang terdiri dari OLAP, data mining, text mining, dan web mining. OLAP atau dikenal dengan pemrosesan analitis online ialah merupakan teknologi yang memproses data di dalam database dalam struktur multidimensi. OLAP memungkinkan pengguna akhir untuk melakukan analisis data sehingga memberikan wawasan dan pemahaman yang mereka butuhkan untuk membuat suatu keputusan.
Text mining ialah proses analitis teks untuk menemukan informasi baru dari sekumpulan teks pada dokumen yang tidak terstruktur. Data mining adalah proses analisis yang digunakan untuk mengeksplorasi sekumpulan data untuk mencari pola hubungan antar variabel. Web mining adalah proses menemukan hubungan intrinsik dari data web yang disajikan dalam bentuk teks atau link atau informasi pengguna. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang database dan web. Terdapat beberapa keuntungan dalam menggunakan browser web untuk mengakses database internal organisasi atau perusahaan. Yang pertama yaitu perangkat lunak browser web lebih mudah digunakan dibandingkan dengan perangkat query yang dimiliki. Yang kedua yaitu dibutuhkan lebih rendah biaya untuk meningkatkan akses pengguna. Dan yang terakhir yaitu tampilan web membutuhkan sedikit perubahan atau tidak sama sekali perubahan terhadap database internal. Nah, banyaknya database yang diaktifkan dengan web dalam sektor publik ini membantu pelanggan dan warga negara mengakses lebih banyak informasi yang berguna. Untuk mengelola sumber daya data, organisasi memerlukan penetapan kebijakan informasi serta memastikan kualitas datanya sudah akurat dan dapat diandalkan atau belum. Menetapkan kebijakan informasi di sini yaitu menentukan aturan organisasi dalam hal penyebaran, pembagian, perolehan, standarisasi, dan penyampaian informasi untuk mengelola sumber data. Undang-undang kebijakan informasi menjelaskan prosedur dan akuntabilitas yang spesifik, mengidentifikasi informasi apakah sudah benar-benar akurat. Dalam bisnis skala kecil, penetapan kebijakan informasi dan pengimplementasiannya ditetapkan oleh manajer atau pemilik. Sedangkan dalam bisnis skala besar, perusahaan memerlukan fungsi administrasi data formal yang bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur yang mengatur data sebagai sumber daya organisasi. Tanggung jawab tersebut meliputi pengembangan, perencanaan, pengawasan perencanaan database, serta pemantauan terhadap spesialis sistem informasi dan kelompok pengguna akhir dalam menggunakan data. Sebelum menggunakan database baru, organisasi perlu mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah dan menciptakan program yang lebih baik. Analisis kualitas data dengan audit kualitas data atau data quality audit yang merupakan survei terstruktur atas keakuratan dan tingkat kelengkapan data dalam sebuah organisasi. Untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan data serta menekankan konsistensi di antara serangkaian data yang berbeda disebut sebagai kegiatan pembersihan data atau data cleansing. Sekian presentasi dari kelompok kami, mungkin ada yang ingin ditanyakan.